Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang sejarah proklamasi. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan puncak dari rangkaian peristiwa yang terjadi pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Soekarno dan Muhammad Hatta adalah perwakilan bangsa yang menjadi aktor di balik pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Momen bersejarah ini tidak lepas dari para pahlawan lainnya seperti Sayuti Melik, Ahmad Subarjo, Soekarno, dan Burhanuddin Muhammadiyah. Banyak pihak yang ikut terlibat dalam peristiwa tersebut, tidak terkecuali pihak dari luar bangsa Indonesia yaitu Jepang. Laksamana Tashi Maeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang, turun membantu proses perumusan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Keterlibatan Laksamana Maeda terjadi karena pada saat perumusan teks proklamasi, rumah milik Tashi Maeda menjadi tempat berkumpulnya anggota PPKI, anggota muda, serta beberapa pemimpin pergerakan. Di ruang makan Laksamana Maeda dirumuskan naskah proklamasi kemerdekaan yang merupakan pemikiran tiga tokoh, yaitu Soekarno, Hatta, dan Subarjo. Dari hasil pembicaraan ketiga tokoh nasional tersebut, disepakati dialog pertama berbunyi, "Kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Dalam perumusan naskah proklamasi yang semula akan diberi judul Maklumat Kemerdekaan, akhirnya berganti dengan proklamasi atas saran Iwan Kusuma Sumantri, dengan berbagai pertimbangan bahwa jika menggunakan kata maklumat akan berarti suatu keputusan dari suatu badan atau pemerintah, sedangkan saat itu yang diperlukan adalah sesuatu yang mencerminkan keputusan suatu bangsa yang menyatakan kebebasan dari penindasan penjajah dan menunjukkan keberadaan bangsa Indonesia yang merdeka. Di dalam naskah proklamasi, kalimat per kalimat lahir dari suatu kesepakatan yang menyatakan bangsa Indonesia. Sebut saja pada kalimat pertama tertulis jelas, "Kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Kata-kata keramat itu diguratkan dalam bentuk coretan dan tulisan tangan yang merupakan amanat penderitaan rakyat Indonesia, sehingga memberikan makna kemerdekaan diperoleh bukan hasil pemberian dari bangsa lain, tetapi merupakan suatu pernyataan bentuk tekad kemauan bangsa Indonesia menentukan nasibnya untuk merdeka dalam segala hal. Naskah teks proklamasi ditulis tangan oleh Soekarno, lalu Muhammad Hatta dan Subarjo yang berperan mendiktekan isi teks proklamasi tersebut. Setelah teks proklamasi ditulis tangan oleh Soekarno, naskah tersebut disalin dan diketik oleh Sayuti Melik. Terdapat perbedaan antara naskah yang ditulis tangan oleh Soekarno dan yang diketik oleh Sayuti Melik. Pertama, naskah yang ditulis tangan terdapat coretan pada kalimat penyerahan, namun akhirnya kata yang tertulis adalah pemindahan. Juga kata diusahakan yang dicoret lalu menjadi diselenggarakan. Naskah ini pertama hampir terbuang, namun pada awal dasawarsa 1900-an, Arsip Nasional Republik Indonesia melalui Sekretaris Negara berhasil mendapatkannya dan menyimpannya di ruangan khusus. Kedua, naskah ketikan Sayuti Melik merupakan dokumen yang diketik Muhammad Ibnu Sayuti alias Sayuti Melik yang mengusulkan untuk mengetik tulisan wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia, serta tulisan dan tanda tangan Soekarno, juga penambahan hari 17 bulan 8 tahun 05 kesamaan. Kedua, naskah tersebut pada penulisan tahun 05 yang merujuk pada tahun Showa Jepang 2605. Naskah ini tentu saja tampak coretan dan Hasan ditulis proklamasi diketik harus huruf kapital berdasarkan dengan naskah proklamasi ditulis tangan. Bulan Ramadan bagi
pagi hari pukul 5.00, tepatnya pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Fajar memancar di ufuk timur. Embun pagi masih menggelantung di tepian daun. Para pemimpin bangsa yang dengan diliputi kebanggaan setelah merumuskan teks proklamasi hingga dini hari. Mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia hari itu juga di Rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10.00 pagi. Bung Hatta sempat berpesan kepada para pemuda yang bekerja pada pers dan kantor-kantor berita untuk memperbanyak naskah proklamasi dan menyebarkan teks ke seluruh dunia. Pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Suasana di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 cukup sibuk. Wakil-wakil Kota Suwirjo memerintahkan kepada Mr. Wilopo untuk mempersiapkan peralatan yang diperlukan seperti mikrofon dan beberapa pengeras suara. Sedangkan Sudiro memerintahkan kepada S. Suhud untuk mempersiapkan suatu tiang bendera karena situasi yang sangat tegang. Suhud tidak ingat bahwa di depan rumah Soekarno itu masih ada 2 tiang bendera dari besi yang tidak digunakan. Ia justru mencari sebatang bambu yang berada di belakang rumah. Bambu itu dibersihkan dan diberi tali, lalu ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah. Bendera yang dijahit tangan oleh Nyonya Fatmawati Soekarno sudah disiapkan. Bentuk dan ukuran bendera itu tidak standar karena kainnya yang berukuran tidak sempurna, sebab memang kain itu awalnya tidak disiapkan untuk bendera. Sementara itu, rakyat yang telah mengetahui akan dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan telah berkumpul. Rumah Soekarno telah dipadati oleh sejumlah massa muda dan rakyat yang berbaris teratur. Beberapa orang tampak gelisah khawatir akan adanya pengacauan dari pihak Jepang. Matahari semakin tinggi. Proklamasi belum juga dimulai. Waktu itu, Bung Karno dalam kondisi sakit dan baru tidur setelah selesai merumuskan teks proklamasi. Para undangan telah banyak berdatangan. Rakyat yang telah menunggu sejak pagi mulai tidak sabar lagi. Mereka yang diliputi suasana tegang berkeinginan keras agar proklamasi segera dilakukan. Para pemuda yang tidak sabar mulai mendesak Bung Karno untuk segera membacakan teks proklamasi. Namun, Bung Karno enggan membacakan teks proklamasi tanpa kehadiran Muhammad Hatta. 5 menit sebelum acara dimulai, Muhammad Hatta datang dengan pakaian putih-putih dan langsung menuju kamar Soekarno. Sambil menyambut kedatangan Bung Hatta, Bung Karno bangkit dari tempat tidurnya lalu berpakaian. Ia juga mengenakan setelan putih-putih. Kemudian keduanya menuju tempat upacara. Upacara itu berlangsung sederhana saja, tanpa protokol. Latif Handriningrat, salah seorang anggota PETA, segera memberikan aba-aba kepada seluruh barisan pemuda yang telah menunggu sejak pagi untuk berdiri serentak. Semua berdiri tegak dengan sikap sempurna. Latif kemudian mempersilahkan Soekarno dan Muhammad Hatta maju beberapa langkah mendekati mikrofon. Dengan suara mantap dan jelas, Soekarno mengucapkan pidato pendahuluan singkat sebelum membacakan teks proklamasi. Kemudian teks proklamasi pun dibacakan. Acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Ketika Surasti Karmatrimurni diminta untuk mengibarkan bendera merah putih, ia menolak. Ia mengatakan lebih baik seorang prajurit yang mengibarkan bendera. Tanpa ada yang menyuruh, Latif Handriningrat yang berseragam PETA berwarna hijau maju ke dekat tiang bendera. Esud lalu mengambil bendera dari atas bagi yang telah disediakan
dan mengikatkan pada tali. Dibantu oleh Latif Hendriningrat, bendera dinaikkan perlahan-lahan tanpa ada yang memimpin. Para hadirin dengan spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dikerek dengan lambat untuk menyesuaikan dengan irama lagu Indonesia Raya yang cukup panjang. Sesuai pengibaran bendera dilanjutkan dengan pidato sambutan Wali Kota Suwirjo dan Bupati Dandan Wildan. Dalam artikelnya sebagaimana dimuat pada laman Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia yang dipublikasikan pada tanggal 17 Agustus 2009, mengungkapkan setelah upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan ada pasukan barisan pelopor yang berjumlah kurang lebih dari 100 orang di bawah pimpinan S. Barata memasuki halaman rumah Soekarno. Mereka datang terlambat dengan suara lantang penuh kecewa. S. Barat meminta agar Bung Karno membacakan proklamasi sekali lagi. Mendengar teriakan itu, Bung Karno tidak sampai hati. Ia keluar dari kamarnya. Di depan corong mikrofon, ia menjelaskan bahwa proklamasi hanya diucapkan satu kali dan berlaku untuk selama-lamanya. Mendengar keterangan itu, ia meminta kepada Bung Karno memberikan amanat singkat. Kali ini permintaannya dipenuhi. Selesai upacara itu, rakyat masih belum mau beranjak. Beberapa anggota barisan pelopor masih duduk bergerombolan di depan kamar Bung Karno. Tidak lama setelah Bung Hatta pulang, datanglah 3 orang pembesar Jepang. Kemudian terjadi dialog antara utusan Jepang dengan Bung Karno. Utusan Jepang tersebut mengatakan, kami diutus oleh Gutsei Kakaka datang kemari untuk melarang Soekarno mengucapkan proklamasi kemerdekaan. Proklamasi sudah saya ucapkan, jawab Bung Karno dengan tegas. Utusan Jepang itu terkejut dan keheranan. Di sekeliling utusan Jepang itu, mata para pemuda yang masih berada di rumah Bung Karno melotot dan tangan mereka sudah diletakkan di atas golok. Masing-masing melihat kondisi seperti itu, orang-orang Jepang itu pun segera pamit. Sementara itu, Latif Hendriningrat tercenung memikirkan kelalaiannya karena situasi mencekam. Suasana tegang. Ia pun lupa menelpon Sutarto dari BFN untuk mendokumentasikan peristiwa itu. Untung saja ada peran mundur dari Ipen Bos yang plat filmnya tinggal 3 lembar, sehingga dari seluruh peristiwa bersejarah itu dokumentasinya hanya ada 3, yakni sewaktu Bung Karno membacakan teks proklamasi, pada saat pengibaran bendera, dan sebagian foto kehadiran yang menyaksikan peristiwa itu. Pemirsa, peristiwa besar bersejarah yang telah mengubah jalan sejarah bangsa Indonesia itu berlangsung hanya 1 jam dengan penuh kali kehikmatan. Sekalipun sangat sederhana, namun peristiwa itu telah membawakan perubahan yang luar biasa dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Lonceng kemerdekaan terdengar ke seluruh pelosok Nusantara dan menyebar ke antero dunia. Para pemuda, mahasiswa serta pegawai-pegawai bangsa Indonesia pada jawatan-jawatan berhubungan yang penting giat bekerja menyiarkan isi proklamasi itu ke seluruh pelosok negeri. Para wartawan Indonesia yang bekerja pada kantor berita Jepang Dumai sekaligus telah disegel oleh pemerintah Jepang. Mereka berusaha menyebar luaskan gema proklamasi itu ke seluruh dunia. Proklamasi kemerdekaan adalah simbol perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan. Momen ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah berhasil mengusir penjajah dan mengambil kendali atas tanah air sendiri. Proklamasi ini mengajarkan nilai-nilai ketahanan, keberanian, dan semangat untuk melawan
penindasan yang terus memperkuat identitas nasional Indonesia. Cukup sekian. Oh iya, saya belum memperkenalkan diri saya tadi ya. Baiklah, perkenalkan nama saya Taufik Kamil Makruf Pasaribu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah dengan NIM 2540200012. Telah menyelesaikan tugas Pancasila dengan dosen pengampu yakni Wani Nasution ME. Seharusnya video ini dikerjakan dengan Muhammad David, tetapi David telah berhenti dari UIN Syahada ini karena faktor ekonomi dan lain-lain. Sekian, bila ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First you both go out your way and the vibe is feeling strong, and what's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. Let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go, and every road you take.